Masyarakat Indonesia pernah nonton konser aku yang Glow yang tahun 2009. Itu yang sekarang ini 5 kali lipat lebih keren dari itu. 5 kali lipat. Tepuk tangan boleh teman-teman di sini udah ada tepuk tangan tuh ya. Saya selalu mengatakan bahwa ini panggung Teh Meli. Ya, oke. Dia ingin mempresentasikan tuh semua dengan energi dan keinginan dia ya harus bisa saya rangkum semua gitu ya. Semua yang masuk ke konser Meli akan memasuki wahana Meli Guslow. Wah, kayak main roller coaster ya Teh ya. Iya. Iya, kita spill ya. Kita spill. Hanya di Opal nih. Ada yang di pertama Opal. tahu nih. Yang pertama Soalnya tahu. aku buka poster cuman itu doang loh. Iya, kan nanti makanya. ada kejutan-kejutan lain. Oke. Ya, ini Mau Hanya di di-spill Opal apa? nih. Satu siapa Pak? Oh. Halo, selamat datang Opal Gengs di another edition of Opal OG Podcast. Barengan sama aku Adi Ramsyah atau Adi yang hari ini senang sekali campur deg-degan, campur excited, campur pengen tahu banyak tentang salah satu event yang mungkin Opalnya udah pada lihat juga di sosial media rame banget. The Greatest Meli Guslow Everlasting Harmony. Udah pasti dong aku bersama Meli Guslow. Tepuk tangan Opal. Thank you, Opal. Dan juga ada perwakilan dari Aloka, Bapak Budi. Apa kabar Teh Meli? Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Sebelum ngobrol aku pengen mulai dengan sedikit games-games kecil-kecilan. Coba ya, aku akan tanya jangan dijawab dulu. Kapan pertama kali Pak Budi sama Teh Meli ketemu? Jangan dijawab dulu, jawabnya bareng-bareng. Ayo. Tempat nih tempat. Ayo, kapan pertama kali ketemu tuh kapan? Di rumah aku. Iya. Oh bener? Tanggalnya lupa gue. Tapi di lupa. rumah. Di rumah Teh Meli. Iya, di rumah Itu Teh tahun berapa Teh? Tahun ini. Tahun ini. Jadi pertama kali ketemu langsung ke rumah Teh Meli dan membahas si konser ini kah? Betul. Tapi sebelumnya Pak Budi udah ketemu sama manajemen aku. Oke, ini adalah The Greatest Meli Guslow Everlasting Harmony. Ini pas ke rumah terus idenya gimana nih? Siapa yang propose, siapa yang ide, siapa yang kayak oke ayo gitu Pak atau Teh mau dijawab silakan. Pak Budi. Pak Budi. Saling. Oke. Ya, jadi sebenarnya ya mungkin dilihat gini. Ya, kita melihat banyak sekali lah ya musisi internasional punya single show di sini gitu ya dengan panggung spesial. Nah, Aloka melihat bahwa kita perlu membuat spesial show, apalagi musisi Indonesia ini banyak sekali luar biasa ya dengan karya-karya mereka gitu. Jadi makanya Aloka dengan The Journey Project itu ketika sebelumnya kita sudah pernah membuat konser buat Noah ya, The Great Journey of Noah. Kemudian kita melihat lagi kembali ada satu musisi yang sebenarnya buat kita cukup mengagumkan. Ya, sudah lama nggak show, kemudian karyanya juga luar biasa, 600-an karya. Dan kemudian penampilan panggungnya juga bisa kita eksplorasi dan saya senang sekali dengan penampilan seperti itu. Dan ya kemudian kita siapin konsepnya dan kemudian saya juga sudah membaca beberapa artikel Teh Meli ya bahwa dia juga sebenarnya pengen shoot tapi dia belum ketemu yang pas saja gitu. Dan kita buat semuanya dan saya coba sampaikan ke Teh Meli dan ternyata klik. Langsung klik apa gimana Teh? Apa lihat dulu nih apa kayak konsepnya kayaknya aku mau gini atau kayak udah langsung klik langsung pas atau gimana pas pertama kali dapat sambutan dan dapat propose seperti itu? Jadi kan kalau aku memang orangnya kan banyak ide gitu ya, baik dari buat baju, buat apapun gitu. Jadi kepikirannya kalau misalnya pun bikin konser tuh nggak yang biasa gitu, pengen menyuguhkan sesuatu yang beda. Nah ketika manajemen aku ketemu sama Pak Budi, terus aku bilang kita ngobrol dulu, terus Pak Budi ke rumah aku, terus Pak Budi mempresentasi untuk konsepnya dan aku pas lihat cukup wow gitu ya. Dan sepemikiran lah aku sama Pak Budi, satu selera juga. Jadi bisalah mengkayak Teh Meli yang biasanya konsepnya keren banget, Pak Budi datang dengan konsep terus kayak ternyata matching gitu ya. Matching pas. Pak Budi tadi sempat mention juga kalau pernah bikin konser Noah. Memang dalam pemilihan artis tuh Aloka kayak gimana Mas? Apakah ada kriteria khusus kah atau feeling atau gimana? Oh ya, jadi yang pasti memang artis yang juga punya pengaruh besar di industri musik ya tentunya dan yang kita butuhkan juga sebenarnya yang memang punya visi yang sama dengan kita. Kita juga pengen membuat penampilan yang juga bukan hanya menghibur, tapi juga punya kesan, punya pengalaman yang mendalam buat
buat musisi, buat penonton yang datang ke acara tersebut. Dan buat saya ketika saya melihat Temeli dengan karya-karya dia yang juga lintas generasi ya, bisa dikatakan ya, penikmat musik ini lintas generasi. Betul. Dan kemudian ketika saya menyampaikan dengan ide-ide kita gitu, dan kemudian Temeli juga antusias dan menyampaikan lagi juga ide-idenya dia, dan saya pikir wah ini saya mix semua ini jadi keren banget lah gitu. Ya jadi semangat dan antusias Temeli di dalam ingin mempresentasikan itu semuanya, wah saya sangat antusias sekali untuk membuat ini. Ya, Teh jangan dibocorin Teh, tapi kisi-kisi kayak apanya nih? Kalau kostum aku sih udah kayak udah nggak sabar nih ya. Apanya lagi yang excitementnya tuh apa yang bikin beda, apa yang diomongin di rumah waktu itu apa Teh? Dikit aja. Jangan dibocorin tapi ya, banget-bangetan. Jadi gimana dong? Kayak biar makin semangat beli tiket gitu Teh. Yang ada pasti kalau masyarakat Indonesia pernah nonton konser aku yang Glow yang tahun 2009, itu yang sekarang ini 5 kali lipat lebih keren dari itu. 5 kali lipat. Tepuk tangan boleh teman-teman di sini udah ada tepuk tangan tuh ya. Dan itu aku bisa garanti perempuan dengan usia aku yang sekarang gak akan pernah ada yang berani melakukan hal itu yang nanti akan aku lakukan di tanggal 29 September nanti. Wow. Trending Mas, kalau dari segi teknis deh apa gitu, ada nggak sih treatment kayak guys ini mau ada ini loh guys, ntar siap-siap pokoknya mata jangan sampai lewat guys, jangan sampai apa gitu, teknis ada nggak yang bisa di-spill dikit gitu? Iya sebenarnya gini, kalau buat penonton sebelumnya ya, yang kita dengan The Great Journey of Noah juga sampai sekarang itu terus masih jadi pembicaraannya. Sesuatu yang berkesan buat mereka, penuh kejutan lah. Artinya kalau kamu sudah masuk ke ruang konser, sudah deh buang air kecil maupun yang lain-lain udah nggak usah lah gitu karena sekejap saja itu semuanya sudah berubah. Nah dengan Temeli itu ketika saya sudah menyampaikan ini malah ditambahin lagi lebih seru lagi gitu ya. Karena saya juga sebuah pertimbangan nih secara teknis gue gimana gitu ya. Dan ya tetapi saya selalu mengatakan bahwa ini panggung Temeli. Dia ingin mempresentasikan itu semua dengan energi dan keinginan dia ya harus bisa saya rangkum semua gitu ya dengan berbagai hal yang harus saya jaga lah gitu. Tetapi tadi mungkin kostum, sebenarnya kostum juga Temeli juga pasti kali ini jauh lebih berbeda. Kita juga sudah meeting dengan desainer, juga disiapkan dengan sangat berbeda lah ya penggantian kostum dan sebagainya. Tetapi sebenarnya banyak hal juga dari Temeli juga memberikan tantangan ke saya gitu bahwa ya kita kan beradaptasi dengan cara yang baru sekarang ya. Visual sangat diperhatikan. Jadi visual bukan hanya sekedar background. Visual itu jadi tontonan yang bisa bercerita. Visual itu jadi sesuatu yang bisa menyampaikan pesan gitu ya. Nah itu juga sangat kita ini kan. Dan yang pasti Temeli nggak akan hadir hanya di panggung, tapi di mana saja. Aduh, apa lagi? Coba tebak. Gimana saja? Coba tebak. Biasanya kan kalau konser ya kita duduk, Temeli di panggung gitu ya. Ini akan hadir di mana saja udah di-spill sedikit tuh ya. Nanti bakal kayak gimana. Aduh, nggak sabar September nanti. Teh, masih sekian lama berkarir, Icon Music Indonesia, pencipta lagu, manggung udah ratusan ribuan kali. Apa rasanya Teh? Masih deg-degankah? Apa nggak sabar? Apa ada takutnya atau gimana Teh? Aku tuh rada susah takut. Susah takut. Susah takut. Lebih ke excited sih. Excited ya. Excited. Jadi pokoknya konser itu menurut aku orang beli tiket kayak aku misalnya beli tiket konser seseorang itu aku harus udah siap memasuki dunianya dia gitu. Jadi seperti pun sekarang nih konser Meli ini kayak istilahnya kayak wahana, kita masuk ke sebuah wahana gitu ya. Ya kita mesti siap dengan segala kejutan, dengan segala kengerian, dengan segala kelucuan, dengan segala apa tuh mesti siap. Nanti semua yang masuk ke konser Meli akan memasuki wahana Meli Guslow. Kayak main roller coaster ya Teh. Iya. Kayak main roller coaster, pokoknya kayak wahana yang mungkin experience-nya nggak cuma denger dan nonton doang, tapi ada visual yang lain juga ya. Iya, karena buat aku kalau misalnya cuman mau denger gue nyanyi, denger aja di ini ya, di platform gitu. Benar. Tapi kita konser itu harus memanjakan bukan cuma telinga tapi mata dan juga perasaan. Teh, lagu Teh Meli begitu banyak lagu, ada yang dibawakan sendiri, ada yang sama band, ada yang diciptakan sama artis diciptakan yang dibawakan sama artis lain lagi. Itu semuanya gimana Teh kurasinya, atau nyambungin atau ini enggak, ini iya, itu enggak, gimana Teh?
Kayaknya sih enggak ya, aku kalau misalnya siapapun yang minta lagu ke aku selama aku waktunya ada gitu, terus idenya ada, jadi biasanya kan minta sampel vokalnya dulu. Kalau misalnya aku, gue punya ide nih buat vokal seperti ini gitu, ya aku buat aja. Dan semua lagu yang Teh Meli sudah bikin sekian tahun, akankah dibawakan semua nanti di Kalau dibawain kayaknya aku menanyakan apa kayaknya sampai imsak baru pada 7 hari 24 jam iya, lah ini dibawain juga semua. aku sama Pak Budi juga. Ya ini nggak dibawain ya ini. Ya, tapi gimana dulu ini kita ya tetap aja harus ada durasi yang supaya orang nggak kecapean ya nggak boring gitu. Pertimbangannya apa Teh? Apakah ini yang emang lagi mau bawain apa? Ini udah sering nih kalau manggung berapa bulan terakhir atau ini rame lagi, ini viral lagi gitu. Gimana Teh mempertimbangkan masukin setlist tuh gimana Teh ke konser ini? Gimana Pak? Ngobrolnya apa? Kayak apakah berdasarkan konsep? Ini upbeat. Ini kita kumpulin jadi satu atau ya, gimana? kita lihat grafiknya juga supaya orang nggak boring gitu, supaya ini. Tapi juga lihat yang lagi hit sekarang juga. Terus juga ada request dari Pak Budi juga yang juga ini lagu kesukaan gue, ini gitu. Terus ini lagu kesukaan aku, tapi ya berbagai pertimbangan akhirnya kita putuskan lagu berapa puluh lagu itu yang nanti akan kita bawakan. Ya, sekian puluh lagu. Puluh lagu. Dan kalau aku lihat di posternya Pak Budi ya, ini bukan cuman Teh Meli seorang, juga ada kolaborator atau featuring bintang tamu lainnya. Boleh di-spill, dikasih tahu siapa aja Pak Budi? Bakal ada? Ada Rosa. Ada Putri Aryani, terus ada Dinda Gania, ada Alexandra, ada Elo. Terus ada yang baru masuk, boleh Iya, kita spill ya. Kita spill. Hanya di Opal nih. Ada yang di pertama Opal. tahu nih. Yang pertama Soalnya tahu. aku buka poster cuman itu doang loh. Iya, kan nanti ada kejutan-kejutan lain. Ya, ini hanya di Opal nih. Satu siapa Pak? Mahal ini. Ada Mahal ini. Mahal ini cuma di Opal spesial. Baru confirm dan belum masuk poster yang ini, bahkan akan tampil juga di sana. Iya, dan aku sebenarnya mau karena aku pikir dia adalah salah satu penyanyi yang menurut aku jenius ya. Jadi kan kalau aku senang tuh ada penerus gitu ya. Makanya aku senang bawa ajakin adik-adik yang baru-baru. Nah, menurut aku salah satu penerus nanti pengganti Melly Goeslaw adalah Mahal ini. Karena dia penyanyi dan dia komposer. Dia komposer hebat. Jadi aku mau ajak dia battle nanti di konser. Mahal ini. Siap nggak kamu battle ini lawan Teh Meli? Siapa tahu bisa bikin lagu bareng. Makanya langsung di situ ya Teh. Iya. Nanti lihat aja. Tapi Teh Meli memang melihat. Pak Budi langsung pusing. Aduh, ini konsep baru deh lihat. Apa sengaja dimasukin? Teh Meli tapi ngelihat, tadi nyebutnya adalah adik-adik. Ngelihat adik-adik selalu seperti itu Teh ya. Selalu kayak, wah ini penerus-penerus aku gitu ya. Ngelihatnya seperti apa sih Teh? Si adik-adik ini yang banyak banget. Apalagi digital sekarang penyanyi itu kayaknya yang muda-muda banyak banget yang bagus-bagus. Pokoknya aku selalu berpikir di dalam sebuah negara yang maju itu harus selalu ada penerus, nggak stuck di situ gitu. Jadi dan aku kalau bukan kita senior yang membukakan jalan kepada mereka ya siapa lagi gitu. Jadi aku dengan senang hati selalu pengen ngajak adik-adik. Gimana Teh Meli kalau bisa kasih saran ke adik-adik biar tetap produktif, biar tetap berkarya terus? Apa yang ada di benak Teh Meli atau yang Teh Meli bisa bagikan ke adik-adik gitu, kayak harus gini, harus itu, lakuin ini gitu. Yang pasti buat adik-adik yang sekarang lagi terjun ke industri musik, karena sekarang kita masuk ke era IP ya, kita mesti punya hak cipta gitu. Hak cipta itu kerasa sama aku ya, walaupun aku off airnya nggak sebanyak penyanyi-penyanyi lain, tapi karena aku komposer, jadi siapapun yang malam itu nyanyi lagu-lagu aku tetap dapat royaltinya. Jadi buat adik-adik yang lagi masuk ke industri musik, coba bikin lagu sendiri supaya punya hak cipta sendiri. Betul, itu saran paling penting karena bisa long lasting ya Teh ya. Betul. Oke, Pak, ini konsernya sekarang yang untuk Opal Gang yang udah penasaran, tiketnya sudah mulai dijual? Iya. Sudah. Bisa didapatkan di mana Pak tiketnya? Oke. Mungkin saya boleh tambahkan dari Teh Meli tadi. Boleh. Jadi ini yang membuat saya antusias dan semangat ya, bahwa Teh Meli ini punya perjalanan yang cukup panjang ya, dan juga punya perjalanan ke depan untuk generasi berikutnya. Jadi ketika saya membuat konser The Greatest Meli bersama dengan Teh Meli ini, yang saya pikirkan bahwa
ini akan bisa menjadi satu inspirasi buat musisi yang lain, musisi yang muda gitu ya. Karena karya yang diciptakan Temel ini kan sudah sangat banyak sekali. Jadi dengan musisi muda atau musisi yang lain melihat konser Temel itu, mereka juga terinspirasi untuk terus membangun industri ini. Gitu. Itu yang buat saya artinya mereka bisa loh, mereka juga bisa melakukan hal seperti itu. Mereka bisa suatu saat punya panggung sendiri, mereka juga bisa nanti menampilkan itu. Jadi industri ini akan terus bertumbuh karena ada mentor, ada karya yang juga akan bisa membantu mereka untuk terus bertumbuh itu sih. Jadi tujuannya bukan semata-mata bikin konser, konser laku apa dijual, tapi memang ini untuk sustainability dari industrinya gitu ya. Ya, luar biasa kan musisi, makanya The Greatest Melly. Wow. Ya, musisi yang dengan hampir 30 tahun. Berapa tahun teh, punten teh? Tahun depan 30 tahun. Tuh. Tahun depan 30 tahun. Ya, Oke. dengan 600 karya. Ya. Makanya The Greatest Melly dengan panggung terbaik dia. Wow, aduh. Memilih 3 ya. Kita spill ya. memilih puluhan lagu yang kita mau tampilkan saja itu juga terbaik dari yang terbaik sebenarnya. Jadi makanya kita sebut The Greatest Melly. Oke. Teh berarti sekarang lagi proses latihan kah? Lagi di mana teh lagi? Sekarang lagi proses Mas Anto aransemen semua. Terus aku udah mulai mau masuk ke latihan vokal karena kalau konser kan banyak lagunya aja, jadi tetap mesti. Terus Pilates, nah ini Pilates ya. Cluenya Pilates, jadi nanti tahu dong gue mau ngapain. Fisik berarti teh ya? Iya dong. Ih, gue 50 tahun gini juga. Aduh, aku mau nebak tapi takut salah, takut bener ntar ya. Oke, pokoknya Teh Meli sekalian mempersiapkan vokal Pilates. Berarti akan ada sesuatu yang tadi Teh Meli bilang kayak cewek umuran gue segini masih bisa ngelakuin. Berarti sesuatu berhubungan dengan fisik apa heboh gitu ya Pak ya? Iya betul. Iya. Dan belum tentu mampu dilakukan oleh anak umur 17 tahun. Deg-degan, oke. Ya. Pak, tiket bisa beli di mana Pak? Ya, jadi kita bekerjasama dengan tiket.com. Oke. Ya, kemudian sekarang sudah masuk ke presale kedua. Presale kedua, siap. Jadi minggu depan sudah masuk normal. Oke. Jadi informasinya semuanya secara resmi di official di aloka.id. Dan thejourneyproject.id itu memang ke depan akan menjadi IP kita untuk mengemas lah ya musisi-musisi Indonesia. Jadi informasi bisa didapat di situ. Oke. Ya. Sekali lagi tiket.com atau kalau mau cek Instagramnya di @thejourneyproject.id. Ya. Sama Aloka. @aloka.id. Betul sekali. Teh, pas orang selesai nonton konsernya nanti ya, pas udah keluar ruangan gitu, apa yang pengen Teh Meli orang-orang tuh rasain apa? Pas udah keluar gitu selesai, jeng keluar apa yang ya pastinya tetap masih membekas dan menjadi edukasi ya. Bukan cuman buat penonton, tapi aku berharap juga banyak musisi-musisi yang nonton sehingga ini menjadi satu pelajaran yang bagus. Bagaimana cara mempresent karya kita kepada publik gitu. Karena sekali lagi tadi yang aku bilang, kalau konser itu adalah memanjakan mata, telinga, dan perasaan dan semua gitu. Semuanya harus bergerak gitu. Oke. Sama Pak, pertanyaannya Pak, setelah orang keluar pengen ngerasain apa gitu orang-orangnya? Wow. Dia puas sekali dengan everlasting songnya, dan dia juga puas sekali dengan kejutan-kejutan presentasinya, dan itu akan sangat membekas sekali dengan sosok Teh Meli dan lagunya. Oh ya, aku boleh bilang. Boleh. Konser ini adalah aku nggak bilang vakum ya, tapi karena aku adalah susah orangnya untuk percaya sama orang dan satu pemikiran sama orang, jadi mungkin untuk konser berikutnya tentatif gitu, maksudnya masih nggak tahu kapan, mesti nggak tahu sama Pak Budi lagi atau sama, dan aku juga harus punya konsep yang beda yang lebih berkali-kali lipat dari yang ini, jadi memang masyarakat nanti yang nonton di konser aku itu mungkin limited manusia yang bisa menikmati. Betul. Jadi beneran dah nonton, takutnya nanti abis itu belum tahu lagi Teh ya. Akan seperti apa bentuknya, akan kapan lagi gitu maksudnya. Secara aku yang di Indonesia aja terakhir tuh 2000. 11 tahun yang lalu. Sebelumnya di Malaysia ya? Iya, di Malaysia. Di Indonesia tuh tahun 2000 berapa ya terakhir gue? 2009 apa ya? Wow. Ya, 2013, 2009, terus 2013, terus sekarang tuh bayangin setelah kan? 11 tahun. Iya, kalau orang kan tiap tahun tuh konser, gue emang enggak. Bukannya nggak bisa, tapi memang nggak mau kalau cuma nyanyi doang gitu. Nah, tapi kenapa sekarang udah ngerasa kayak saatnya nih gitu? Apakah
emang tadi konsepnya matching apa dari dalam diri juga ada ini sekarang nih gitu? Apa teh yang bikin? Yang pertama memang aku 3 hari setelah konser itu aku ada pelantikan yang mana aku mau inilah pokoknya ya. Mau berbakti untuk masyarakat. Jadi ya itu tadi nggak tahu kapan lagi untuk nggak bilang vakum karena aku juga ada potret dan lain sebagainya. Tapi ya untuk membuat konser besar nggak tahu. Punten bener-bener 3 hari sebelum pelantikan teh. Ya pelantikan tanggal 1 ya berarti. Iya berarti 29 loh. Iya makanya. Jadi konser istirahat langsung bertugas lagi kembali yang baru. Iya. Istirahat di profesi ini. Iya di profesi ini. Tapi karyanya nggak istirahat. Iya Oke. Yang belum beli tiket mendingan ajakin siapa? Apakah pasangan, apakah keluarga, apa teman-teman? Mendingan apa nih? Nostalgia atau ajak semua? Nonton sama siapa teh enak ya? Karena ini lintas generasi ya lagu-lagu aku ya. Ada lagu-lagu yang memang hits di tahun 90-an tapi hits lagi di tahun sekarang dan dibawakan sama anak-anak sekarang juga. Jadi ya ajak semua, ajak orang tuanya, seru ajak banget lagi. Iya. Makanya siapa? Reuni. Kita sebut reuni akbar. Reuni akbar. Reuni akbar. Jadi kamu bisa aja kamu di sana itu akan ketemu mantan kamu mungkin. Iya, bisa banget. Atau ketemu teman yang hilang misalnya dulu. Tapi ketemu om tante di sana mungkin. Iya, orang tua. Iya. Orang tua ketemu juga di sana. Ya, jadi nostalgia lah. Nostalgia. Kalau orang tua ketemu di sana berarti nggak serumah dong. Berarti kayak bingung gue. Aku juga konser, Toto ketemu di sana. Bisa aja sama gengnya masing-masing. Oke, sekali lagi ya teman-teman kalau pengen beli tiketnya Opal Gengs di @thejourneyproject.id sama di @aloka.id dan bisa langsung di tiket.com. Ya, di tiket. Terakhir teh, yang belum beli tiket beli kenapa? Ancem teh. Karena yang pasti ini konser yang belum pernah ada di konser Indonesia dengan artis siapapun juga, apalagi artis perempuan. Dan ini menjadi pengalaman aku juga pertama kali ya, yang segila ini gitu. Jadi kalau sebenarnya intinya gini, kalau kita bisa berbondong-bondong menghargai musisi internasional yang hadir di sini, kenapa nggak menghargai musisi lokal yang juga bisa melakukan hal yang sama gitu? Betul. Padahal kan lebih dekat sama kita, lebih relate sama kita ya. Dan kita lebih sangat menghargai Teh Meli ini, jadi beli guys. Siap Pak, kenapa? Silahkan terakhir yang belum beli tiket. Oke. Yang pasti ya memang harus beli tiket karena pertama adalah kita semua tahu bagaimana lagu-lagu Meli itu sendiri itu ya, apalagi nanti akan dipresentasikan dengan sangat luar biasa oleh Teh Meli. Tapi mungkin yang pernah melihat bagaimana Aloka menyajikan konser sebelumnya gitu ya, yang membuat semua orang tuh bikin susah lupa, kalau waktu itu sempat hashtag tuh bikin susah lupa. Ya, susah move on ya Pak ya. Kali ini mungkin akan bikin susah lupa banget gitu. Oke banget. Hashtagnya panjang ya. Bikin susah lupa banget gitu. Oke, itu. Makanya jangan sampai kelewatan ya. 29 September 2024 di Beach City International Stadium Ancol. Ya. Betul sekali. Good luck persiapannya Teh ya. Iya, makasih ya, doain ya semuanya. Teh, Pilates seminggu berapa kali Teh? 2 kali. Full itu seharian enggak? Enggak, 2 jam. 2 jam habis itu vokal gitu ya. Itu vokal ya. Siap, sehat-sehat, semangat. Kita ketemu tanggal 21 September ya. Terima kasih. Opal Gang, jangan lupa beli tiketnya. Kita ketemu lagi di another edition of Opal OG Podcast. Dadah. Terima kasih. Thank you, Opal.